Berarti selain 3 unsur perusahaan saham yang dalam kategori syariah, artinya investasi melalui saham itu halal, Ustaz. Para ulama memang tidak ada yang mengharamkan secara prinsip asalnya ya. Yang jadi pertanyaan adalah saham apa yang boleh. Biasanya investasi bodong itu menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis, sekaligus juga menjanjikan bahwa ini aman loh, nggak ada risikonya loh ya. Ketika misalnya kita mendengar seperti itu, ini untungnya gede, nggak ada risiko, nah itu bisa diduga kuat bahwa itu adalah penipuan. Selamat datang di Rukun Podcast. Di media sosial nih saya lihat, Zat, orang lagi rame gerakan menabung saham, Zat. Jadi orang banyak yang investasi, kemudian belajar untuk trading juga. Nah, saya pengen tanya nih, Zat, soal menabung dengan investasi saham syariah atau trading syariah tuh gimana sih? Dan batasannya seperti apa, Ustaz? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai nabung saham ya, memang ini sepertinya memang cukup ramai. Jadi saham itu sendiri memang ada saham syariah juga gitu ya. Jadi ada saham syariah sama ada saham yang memang tidak termasuk. Jadi di bursa kita itu ada yang disebut dengan ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi kalau kita kenal ada namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ada juga yang disebut dengan ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah kalau IHSG itu adalah besarannya gitu ya. Itu konstituennya itu sekitar hampir 750-an saham gitu ya. Nah kalau ISI ini jumlahnya sekitar 60%-nya, jadi sekitar 400-an saham. Berarti gitu. Cukup mendominasi ya, Ustaz ya? Cukup mendominasi, jadi artinya secara dominannya di IHSG itu memang saham-saham syariah gitu ya. Artinya saham-saham yang sudah memenuhi prinsip syariah. Jadi kalau yang saham syariah ini dia masuk ke IHSG juga, masuk ISI juga gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan saham syariah? DSN MUI itu memberikan 3 kriteria besar terkait saham yang dimaksud dengan saham syariah. Yang pertama adalah core bisnisnya itu harus yang halal begitu ya. Jadi saya nggak apa-apa nih mungkin sekalian sebut merek ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita tahulah yang di sekitar kita sehari-hari, misalnya Telkom begitu ya, atau Astra yang jualan mobil, atau misalnya Kalbe obat gitu ya, atau yang biasa kalau kita sering makan gitu ya, Indomie misalnya, atau Unilever untuk produk sehari-hari. Nah itu adalah contoh dari perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya itu adalah core bisnis yang halal gitu ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tadi kriteria yang pertama adalah dia core bisnisnya harus sesuai dengan syariah. Kemudian kriteria kedua dan ketiga ini berkaitan dengan rasio keuangan gitu ya. Kalau yang pertama tadi memang bisnisnya, core bisnisnya. Yang kedua ini adalah terkait dengan rasio keuangan. Kriteria kedua itu adalah utang dari perusahaan tersebut itu tidak utang yang berbasis bunga, artinya dia pinjam ke bank gitu ya. Itu tidak boleh lebih dari 45% asetnya. Jadi tidak boleh lebih dari 45% asetnya. Kemudian kriteria ketiga adalah kalaupun dia punya pendapatan non halal gitu ya, maka pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% revenue-nya. Itu gimana maksudnya, Ustaz, pendapatan non halal? Kalau saya kan dia kan udah masuk dalam kategori syariah, tapi boleh ada non halalnya gitu, Ustaz. Iya. Jadi begini, yang dimaksud dengan pendapatan non halal itu misalnya begini. Jadi kalau kita tahu perusahaan-perusahaan besar gitu ya, itu pasti di data-data keuangannya itu ada penempatan pada bank. Oh. Iya, jadi ada penempatan pada bank, di mana pada saat penempatan pada bank, baik itu melalui tabungan ataupun deposito, itu dia akan menerima bunga kan dari situ. Nah, itu secara MUI tidak diperkenankan. Artinya dibatasi bahwa untuk pendapatan yang seperti itu maksimal hanya boleh 10%. 10%. Jadi maksimal 10%. Kemudian kalau yang terkait dengan kriteria kedua tadi, 45%, ini yang banyak menyebabkan, jadi gini, saham syariah itu direview setiap 6 bulan sekali. Direview setiap 6 bulan jadi sekali. Jadi tidak hanya sekali mendaftar menjadi perusahaan syariah, tapi ada selalu direview. Jadi memang pihak otoritas dalam hal ini bursa dan OJK itu selalu bersama MUI gitu ya. Itu selalu mereview pemenuhan 3 aspek ini pada suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau satu perusahaan itu misalnya utangnya pada suatu waktu itu dia lebih tinggi dibanding 45%, maka dia akan dikeluarkan di dalam daftar syariah tadi. Okay. Kapan dia akan masuk?
Nah, nanti dilihat 6 bulan lagi. Kalau ternyata 6 bulan lagi secara utangnya ternyata mengecil, dia bisa masuk lagi. Artinya Gitu. di luar misalnya dia dari 3 unsur itu kelewat batas, maksudnya melanggar dari aturan 3 unsur, Iya. dia bisa keluar. Betul. Nah, tapi biasanya untuk yang masalah keluar masuk ini lebih banyak didominasi oleh tadi faktor kedua. Biasanya kalau yang sifatnya tadi core business-nya dia gitu ya, core business-nya dia itu sifatnya memang lebih permanen. Artinya nggak mungkin ketika core business-nya dia itu tidak sesuai dengan syariah, lantas suatu waktu dia tiba-tiba menjadi masuk. Kecuali kalau dia ganti bisnis ya. Kecuali kalau perusahaannya dijual, ganti bisnis, nah itu mungkin aja. Tapi kalau selama perusahaannya masih core business-nya sama, maka dia tidak akan pernah masuk. Contohnya adalah apa? Contoh yang tidak diperkenankan masuk ke sebagai saham syariah misalnya adalah lembaga konvensional, lembaga keuangan konvensional itu salah satu yang tidak masuk. Bank-bank konvensional itu tidak akan masuk ke dalam saham syariah. Kemudian juga misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan minuman keras gitu ya, itu juga tidak masuk, tidak mungkin masuk. Bahkan perusahaan rokok pun tidak masuk ke dalam saham syariah. Jadi ada, meskipun tadi ya balik lagi masalah rokok ini ada Perdebatan. Iya, ada Beda perdebatan pendapat di mana ya. ada opini di masyarakat bahwa rokok itu tidak sampai pada tingkatan haram. Baru sampai derajatnya makruh gitu kan. Tapi meskipun demikian rokok itu tidak masuk ke dalam list saham syariah. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi Ustadz yang nomor 3 Ustadz saya agak punya pertanyaan nih Ustadz. Tadi kan maksimal 10% ya Ustadz ya untuk pendapatan yang non halal. Nah, bagaimana kita bisa tahu Ustadz? Oh ini perusahaan pendapatan non halalnya bisa sampai 10%. Memang ada informasinya yang di situ yang bisa disampaikan? Iya, jadi kalau bagi kita selaku investor atau selaku trader gitu ya, kita cukup melihat saham ini masuk ke dalam listnya isi apa enggak. Kalau dia masuk ke dalam listnya tadi isi indeks saham syariah Indonesia itu sudah dipastikan perusahaan itu tadi pendapatan non halalnya kurang dari 10%. Kemudian kalaupun dia punya utang yang berbasis bunga itu kurang dari 45%. Jadi itu udah otomatis gitu. Jadi maksudnya kita tidak perlu melihat sendiri ke perusahaannya, laporan keuangannya. Kita juga nggak perlu ragu ya. Iya, jadi kita langsung melihat aja ini saham ini masuk ke dalam listnya isi gitu kan. Begitu kita tahu saham ini masuk ke dalam listnya isi, itu otomatis sudah akan terpenuhi gitu ya. Karena kalau misalnya dia tidak memenuhi, tidak akan masuk ke situ. Jadi sudah difilter sama pihak otoritas. Kira-kira seperti itu. Kalau obat Ustadz, obat tadi kan ada masuk dalam kategori core-nya halal ya Ustadz ya, sesuai syariah. Tapi kalau misal obat itu kan kandungannya kan ada yang juga yang non halal itu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Jadi gini sebenarnya kalau itu kan sebenarnya bagi obat yang sifatnya tadi ya, misalnya kalau katakanlah obat-obat yang memang butuh resep dokter gitu ya. Jadi obat itu kan sebenarnya begini, obat itu kan zat-zat kimiawi lah. Kalau orang nggak sakit minum obat, ya dia bakal jadi sakit kan kira-kira begitu ya. Tapi kan sebenarnya begini, obat itu boleh karena memang ada kebutuhannya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat dalam secara konsep syariah, yang diharamkan itu adalah minuman keras gitu ya, minuman keras. Jadi sesuatu yang memang memabukkan. Nah, obat katakanlah misalnya tadi psikotropika ya. Yeah. Itu kan tujuannya bukan untuk memabukkan gitu ya, tapi memang tujuannya adalah pengobatan gitu, untuk bius misalnya, untuk yang lain-lain. Jadi dia tidak termasuk ke dalam kategori yang haram sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu ya. Karena dia bukan kategori yang memang orang pakai untuk istilahnya seperti minuman keras yang dipakai untuk senang-senang gitu ya, untuk menghilangkan akal dan lain sebagainya. Itu memang tujuannya beda, untuk tujuan pengobatan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi masuk tetap dalam kategori unsur yang pertama tadi, core-nya sudah sesuai dengan syariah ya Zat? Iya, kira-kira seperti itulah. Berarti selain 3 unsur perusahaan saham yang dalam kategori syariah, artinya investasi melalui saham itu halal Ustaz? Iya, jadi begini, mengenai masalah investasi di saham ya, atau kita beli saham itu setahu saya, para ulama memang tidak ada yang mengharamkan secara prinsip asalnya ya, itu tidak ada yang mengharamkan hukum beli saham. Jadi artinya hukum asalnya itu boleh. Cuma yang jadi pertanyaan adalah saham apa yang boleh. Jadi sebenarnya lebih ke arah kriterianya, bukan hukum asalnya. Kalau hukum asalnya itu boleh, dan ini tidak ada perbedaan pendapat begitu ya. Di sini. Jadi ya tadi kriteria saham apa sih yang boleh? Nah,
balik lagi sebenarnya kalau kita lihat kriteria saham yang boleh tadi, yang sesuai syariah menurut MUI tadi yang 3 tadi. 3 unsur tadi. 3 unsur tadi. Artinya gitu. bukan di kita belinya boleh atau tidak, tapi kita beli ke saham mana nih yang menjadi patokan Iya, syariah jadi yang atau pertama tidak, tadi pertama kita lihat instrumennya ya, sahamnya itu memenuhi nggak unsur-unsur syariah tadi. Kemudian yang kedua adalah cara mentransaksikannya sebenarnya. Cara mentransaksikannya itu sesuai syariah apa enggak? Nah, contohnya nggak sesuai syariah apa? Contohnya misalnya begini, kita ngutang. Ngutangnya pakai bunga. Kemudian itu duitnya kita gunakan untuk beli saham. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara mentransaksikan yang tidak sesuai syariah. Atau misalnya kita melakukan pom-pom gitu ya. Apa itu Belakangan pom-pom, lagi rame ya pom-pom gitu ya. Pom-pom itu saham itu dipom-pom gitu. Dipom-pom itu maksudnya ada orang gitu ya, seorang influencer misalnya, dia punya banyak massa, dia menginfluence, dia memprovokasi publik supaya beli saham dengan tujuan saham itu naik justru supaya dia bisa jual gitu. Jadi dia sudah beli saham itu di harga yang lebih murah. Dia memprovokasi, dia bilang ini saham begini. Akhirnya orang pada beli semua. Iya, dan bisa jadi ketika dia menyampaikan ini itu terdapat hal-hal yang sifatnya masih informasi yang masih belum jelas, atau bahkan bisa jadi juga informasinya itu tidak benar gitu ya. Intinya dia memprovokasi orang supaya beli, supaya harganya naik, justru supaya dia bisa jualan. Nah, ini juga termasuk cara mentransaksikan saham yang secara tidak benar. Jadi kalau secara fatwa MUI itu MUI punya setidaknya dua fatwa gitu ya, fatwa nomor 40 dan fatwa nomor 80 yang mengatur bagaimana cara mentransaksikan saham. Di antaranya tadi disebutkan apa aja yang tidak boleh ya, tadi misalnya minjem duit pakai duit berbasis bunga untuk beli saham, kemudian juga tadi pom-pom juga nggak boleh gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Sat. Berarti kan dari kita beli berinvestasi saham atau kita beli saham itu boleh asal 3 unsur kriteria itu terpenuhi. Nah, karena ini mungkin juga lagi rame, muncul juga nih, Sat, platform-platform, aplikasi atau lembaga-lembaga tempat untuk beli saham, untuk berinvestasi lah ya bahasanya, Sat. Iya. Nah, itu gimana sih kita bisa terhindar dari platform atau lembaga atau tempat usaha yang dalam kategori bodong sih, Sat? Takutnya kena tipu nih, Sat. Iya, baik. Jadi kalau misalnya masalah platform itu selama itu sudah ada ada semacam catatan di situ ya, telah diawasi oleh OJK gitu ya. Dia secara legal itu memiliki izin-izin resmi gitu ya, dan juga sudah di-endorse oleh OJK, sudah disetujui oleh OJK gitu ya. Biasanya tuh ada tuh tulisan diawasi oleh OJK. Itu secara umum cukup aman gitu ya, Cuma memang begini, jadi gini, kadang-kadang kita bisa beli saham syariah itu lewat platform, berbagai macam platform lah ya. Nah, platform itu hanya sekedar hanya sarana aja, itu sih nggak ada masalah gitu ya. Dan juga yang lebih penting adalah jangan sampai juga kita terjebak sama investasi bodong gitu ya sebenarnya. Yang dimaksud dengan investasi bodong itu pasti penipuan gitu ya. Dan penipuan itu nggak sesuai dengan syariah gitu kan. Di samping itu, yang namanya investasi bodong itu dia melanggar satu prinsip syariah yang namanya al-ghunmu bil ghurmi. Artinya adalah resiko itu berbanding dengan keuntungan. Return berbanding dengan resiko. Orang kalau pengen dapat untung dia harus siap menanggung resiko kerugian. Biasanya investasi bodong itu menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis, sekaligus juga menjanjikan bahwa ini aman loh, nggak ada risikonya loh ya. Ketika misalnya kita mendengar seperti itu, ini untungnya gede, nggak ada risiko, nah itu bisa diduga kuat bahwa itu adalah penipuan. Karena tadi konsep secara syariah itu tadi al-ghunmu bil ghurmi, resiko itu sesuai dengan return. Bahkan ini juga diadopsi juga dalam prinsip secara umum ya, prinsip investasi secara umum yang berbunyi adalah high risk high return. Kalau kita mau untung gede, kita juga harus siap dengan risiko kerugian yang lebih besar. Kalau kita risikonya kecil, maka keuntungannya juga kecil gitu ya. Artinya itu juga sebenarnya Islam pun sudah mengatur itu ya, Sat ya. Sudah diingatkan itu ya. Sudah diingatkan. Jadi tadi kaidah fikihnya tadi al-ghunmu bil ghurmi. Risiko itu berbanding dengan keuntungan atau keuntungan berbanding dengan risiko, tergantung kita lihat ya. Bahkan hukum ini juga kalau boleh kita kembangkan lebih luas, itu tidak hanya berkaitan dengan dunia investasi atau bisnis. Secara umum ya, agama kita itu begitu sifatnya.
mengadopsi prinsip tadi al-ghurmu bil ghurmi. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sesuatu amalan kalau dia menjanjikan pahala yang besar, maka kalau dilanggar itu juga dosanya besar. Besar juga. Jadi pahala yang besar di dalamnya juga terkandung dosa yang besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah bagaimana kita berbuat kepada orang tua. Ya kan? Kalau kita berbuat baik sama orang tua itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau kita salah gitu ya, kita jadi berbuat buruk sama orang tua, itu dosanya juga besar sekali. Jadi pada sesuatu yang mengandung pahala yang besar, itu kalau kita salah treatment itu juga mengandung dosa yang besar gitu ya. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu tusa'aru bihimun nar. Ada 3 golongan manusia yang nanti akan masuk neraka duluan. Waduh, apa aja Iya. Siapa mereka ini kan gitu kan? Apakah mereka ini para pencuri? Apakah ini para perampok? Tidak. Ternyata 3 orang yang masuk neraka duluan itu adalah orang yang orang yang berjihad, yang gugur dalam perang di jalan Allah gitu ya, orang yang mati dalam berperang gitu kan, dalam di medan juang. Kemudian yang kedua adalah orang yang banyak bersedekah. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang menyebarkan ilmu, ulama Kok dan baik qori. semua Zat ya? Kok baik semua Iya, gitu ya? kok baik semua Zat? Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Oh. Jadi dalam hadis itu ditanya ketika mereka ini dipanggil, yang pertama ditanya, kamu ngapain di dunia? Gitu kan, ditanya. Kemudian dia bilang, ya Allah, saya berperang di jalanmu hingga saya mati. Kemudian dijawab, dusta, kamu itu berperang supaya dibilang berani, supaya dibilang pahlawan. Masuk ke neraka, masuknya duluan juga gitu ya. Masuk ke neraka duluan gitu kan. Karena tadi hadisnya bicaranya salah satu untuk sa'aru bihumunar. Ada 3 kalangan yang pertama kali masuk neraka. Kemudian dipanggil orang kedua. Kamu kenapa? Kamu ngapain di dunia? Ya Allah, saya dari hartamu dan nikmatmu yang engkau berikan kepadaku, saya dermakan buat orang-orang. Gitu kan. Saya dermakan itu untuk meraih ridhamu. Kata Allah, dusta, kamu melakukan berderma itu supaya kamu dibilang dermawan. Supaya kamu pencitraan gitu kan di depan manusia. Lempar di neraka. Kemudian begitu juga yang ketiga gitu ya, ulama ataupun qori. Apa yang kamu lakukan di dunia? Saya menyebarkan ilmu, menyebarkan pengetahuan segala macam untuk kemanfaatan orang banyak. Dusta, kamu melakukan itu supaya posisi kamu itu terhormat di mata manusia gitu kan. Maka dilempar juga ke neraka. Begitu juga dengan qori kira-kira sama gitu. Jadi intinya gini, para ulama menjelaskan kenapa 3 orang ini masuk neraka duluan gitu kan. Karena 3 orang ini sebenarnya itu adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi kalau dia ikhlas gitu kan. Tapi karena dia tidak ikhlas, dia tadi menjadi seburuk-buruk manusia. Jadi apa yang menyebabkan kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, itu juga bisa menyebabkan kita menjadi seburuk-buruk manusia, kira-kira begitu. Jadi intinya sebenarnya konsep ini nih tidak hanya dalam masalah bisnis dan investasi, bahkan dalam agama secara umum pun begitu. Jadi kalau ada amalan-amalan yang kita lihat, oh ini ada ganjaran pahala yang besar gitu ya. Dari sisi itu iya benar gitu, tapi kita juga perlu mikir bahwa oh berarti di sini juga ada dosa yang besar kalau itu kita langgar gitu ya, kira-kira seperti itu.